Selamat pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Dan sebelum kita memulai karya pengabdian kita kepada Tuhan, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian tertulis. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Now to him who by the power that is working within us is able to do for beyond all that we ask or think. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan Allah yang melampaui batasan kita. Allah yang melampaui batasan kita. Seringkali kita berdoa dengan membawa kotak imajinasi kita sendiri kepada Tuhan. Kita meminta solusi A, membayangkan jalan keluar B, atau mengharapkan hasil C. Kita cenderung membatasi Tuhan berdasarkan apa yang menurut logika kita mungkin terjadi. Namun, Rasul Paulus menutup doanya bagi jemaat Efesus dengan sebuah doksologi atau pujian yang meledakkan batas-batas pikiran manusia tersebut. Paulus menegaskan bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang sanggup menjawab doa kita, tetapi Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dalam bahasa aslinya, istilah atau kata yang digunakan sangat kuat, hyperexporusia, yang berarti meluap-luap, jauh melampaui ukuran atau di luar segala ekspektasi kita. Nah, ini yang menarik dari penutup dari Paulus dalam nas hari ini. Kita mengharapkan ABCD, tetapi Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari ABCD yang kita imajinasikan. Dari nas hari ini ada dua hal penting yang bisa kita pelajari, kita renungkan. Yang pertama, kapasitas Tuhan versus imajinasi kita. Jadi kapasitas Tuhan melawan imajinasi kita. Doa kita sering dibatasi oleh bahasa dan pikiran kita, dan dibatasi oleh pengalaman masa lalu kita. Namun Tuhan tidak dibatasi oleh keduanya. Dia seringkali memberikan apa yang kita minta karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Artinya Tuhan tidak memberikan apa yang kita pikirkan, tetapi Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Jawaban tidak atau tunggu dari Tuhan seringkali adalah caranya untuk memberikan jauh lebih banyak. Jadi jangan berkecil hati ketika kita tidak dijawab doa kita atau disuruh tunggu, karena Tuhan sedang mempersiapkan jauh lebih banyak dari yang sedang kita harapkan dan tunggu. Itu yang pertama. Kapasitas Tuhan itu jauh melebihi imajinasi kita. Yang kedua yang kita pelajari dari teks ini, kuasa yang bekerja di dalam. Jadi kuasa itu bukan bekerja di luar, tapi bekerja di dalam. Tuhan tidak bekerja hanya di luar saja, tetapi Paulus mengatakan kuasa itu bekerja di dalam kita. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan ingin mengubah keadaan kita, tetapi seringkali Dia memulainya dengan mengubah kita dari dalam. Itu yang Tuhan lakukan terlebih dahulu. Mengubah perspektif kita, memperbesar kapasitas hati kita, dan memperkuat iman kita. Jangan pernah mengecilkan Tuhan dengan masalahmu. Sebaliknya, besarkanlah Tuhan atas masalahmu. Karena ukuran kuasanya jauh melebihi doa dan pikiran terbaik kita. Pertanyaan kita sekarang, apa yang menjadi relevansi teks ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, penawar bagi budaya overthinking atau berpikir berlebihan. Jadi next nas hari ini hendak menjadi penawar bagi budaya overthinking itu. Kita hidup di zaman yang penuh informasi yang melimpah dan seringkali membuat kita menjadi overthinker.
Kita terus-menerus memikirkan skenario terburuk, merencanakan segala detail, akhirnya merasa cemas karena banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Nas ini mengingatkan kita bahwa batas pikiran kita bukanlah batas kerja Tuhan. Batas pikiran kita bukanlah batas pikiran Tuhan. Syarat saat kita berpikir mentok dan tidak melihat jalan keluar, Tuhan justru sedang bekerja di area tidak terjangkau oleh logika kita. Sehingga firman ini adalah ajakan untuk beristirahat dari kecemasan pikiran dan mulai percaya pada kedaulatan Tuhan yang lebih luas. Itu yang pertama, penawar bagi overthinker. Yang kedua, mengatasi pikiran stuck, buntu, dan terbatas. Jadi nas hari ini hendak mengatasi pikiran stuck, buntu dari pikiran kita yang terbatas. Banyak orang saat ini merasa terjebak dalam karir yang tidak berkembang, hubungan yang sulit, atau masalah finansial yang tidak ada ujungnya. Kita sering merasa, ya sudah, kapasitas hidupku cuma sampai di sini. Nas hari ini mematahkan pesimisme kita. Tuhan tidak bekerja bersumber dari daya kita, melainkan bersumber dari kemuliaan-Nya. Sehingga bagi kita firman ini bukanlah menjadikan kita buntu dalam perjalanan hidup kita, tapi jadikan situasi kita saat ini sebagai kesimpulan akhir bahwa Tuhan sanggup membuka pintu bahkan belum pernah kita bayangkan keberadaannya. Itu yang kedua, mengatasi pikiran stuck dan terbatas itu. Yang ketiga, kekuatan menghadapi imposter syndrome atau merasa tidak mampu. Jadi nas hari ini hendak memberi kekuatan kepada kita menghadapi merasa tidak mampu. Di dunia yang kompetitif, banyak dari kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau merasa malu, atau merasa palsu, tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, Paulus menegaskan kuasa itu dari dalam kita, bukan dari luar, dari dalam kita. Tuhan tidak hanya memberikan keajaiban dari luar, tetapi juga Dia memberikan kekuatan, ide, gagasan, hikmat melalui Roh Kudus dari dalam kita. Sehingga nas hari ini hendak mengatakan kepada kita, mengandalkan diri sendiri terbatas, tapi jika Tuhan memberikan tanggung jawab, Dia akan memberikan kuasa melampaui kekuatan alami kita untuk menyelesaikannya. Itu yang ketiga, kekuatan menghadapi merasa tidak mampu. Yang keempat, melampaui kepercayaan pada data dan prediksi. Dinas hari ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mampu melampaui kepercayaan pada data dan prediksi. Saat ini kita mungkin bergantung pada data, statistik, algoritma untuk menentukan masa depan. Meskipun itu baik, namun hal itu membuat kita kehilangan dimensi iman. Kita hanya percaya pada apa yang dihitung secara matematis. Tuhan adalah Allah yang melampaui statistik. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh angka atau prediksi ekonomi semata, tetapi Tuhan sanggup untuk mengintervensi yang tidak masuk dalam hitungan manusia. Makanya kita diajak untuk tetap bekerja keras profesional, tetap berikan ruang bagi Tuhan untuk melakukan hal-hal ajaib yang melampaui data. Jika ada orang mengatakan aku sudah menang, aku sudah hebat, itulah pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan melampaui rasa menang manusia dengan memberikan kelimpahan kepada orang yang percaya kepada Dia. Yang keempat, melampaui kepercayaan pada data dan prediksi. Yang terakhir, memperbesar kualitas doa kita. Seringkali doa kita menjadi sangat dangkal dan hanya berisi daftar belanja, minta ini dan minta itu. Kita takut minta hal besar karena takut kecewa tidak dikabulkan. Nah, saya menantang kita untuk berani berdoa secara besar atau berbahaya. Nah, jika Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, mengapa kita berdoa begitu sedikit? Harus berdoa lebih banyak, lebih besar. Artinya ketika kita memiliki motivasi untuk berdoa bagi pemulihan bangsa, pemulihan gereja, kemajuan gereja, perkembangan gereja di dunia ini, berdoalah makin banyak, makin besar. Sehingga Tuhan akan taruh isi, visi di hati kita untuk
membesarkan kerajaan Allah di dunia ini tanpa membatasi ketidakmampuan manusia. Inilah beberapa renungan kita dari teks hari ini. Yang pertama, penawar bagi budaya overthinking. Yang kedua, mengatasi perasaan stuck, buntu dari terbatas. Ketiga, kekuatan menghadapi merasa tidak mampu. Yang keempat, melampaui kepercayaan data dan prediksi. Dan kelima, memperbesar kualitas doa kita. Karena itu, saat kita merasa berada di akhir dari apa yang kita pikirkan, kita sebenarnya baru berada di titik awal daripada yang bisa Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur firman hari ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar di luar batas pemikiran manusia. Karenanya mampukan kami untuk berpikir lebih besar, untuk mengembangkan kerajaan-Mu, mengembangkan gereja-Mu, sehingga Tuhan akan memberikan kami kapasitas yang lebih besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkati Tuhan. Tuhan memberkati. Horas.